Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat adik saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun 1443 Hijrah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh peradaban seperti sekarang yang kita rasakan. Bahwa pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita ketahui begitu banyak keistimewaan yang dimilikinya. Salah satunya adalah pada bulan Ramadan ini, kitab suci Al-Quran diturunkan sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita menyadari bahwa begitu banyaknya persoalan kehidupan yang dialami masyarakat kita sekarang ini. Tentunya hal ini ada penyebabnya sehingga terjadi hal yang demikian. Untuk itu, alangkah baiknya di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bermuhasabah untuk diri kita masing-masing. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin saja kita telah meninggalkan apa yang menjadi pedoman hidup kita yang sesungguhnya, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingatkan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka akan membawanya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka akan mendorongnya ke neraka. Untuk itu, ada beberapa alasan mengapa kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Pertama, karena Al-Quran itu memuat segala aturan kehidupan kita dan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan sangat mengetahui seluk-beluk penciptanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk menentukan aturan terhadap ciptaannya. Sebagai ilustrasi, setiap produsen barang misalnya mobil, sepeda motor, HP, dan barang-barang produksi pabrikan lainnya, dalam setiap produksinya tentunya akan dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan dan perawatannya, yang tujuannya agar barang tersebut bermanfaat dengan baik, awet, tahan lama, dan tidak menyusahkan pemiliknya. Apabila seorang konsumen patuh terhadap buku petunjuk tersebut, maka dapat dipastikan barangnya akan selalu awet, tahan lama, serta dapat berfungsi dengan baik. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilengkapi dengan aturan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan buku petunjuk penggunaan dan perawatan. Bagi mereka yang tertib aturan, dijamin akan awet dan akan menuai keberhasilan, lancar dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, karena Al-Quran adalah petunjuk kehidupan yang terjamin keasliannya, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna nazikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu tahan uji dari berbagai penyelewengan, perusakan, pemalsuan, dan pembelokan makna. Yang ketiga, karena Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan yang paling pas bagi manusia dan seluruh alam semesta. Siapa saja yang selalu berpijak di atas apa yang ditentukan Al-Quran tidak akan tersesat selamanya. Sebagai firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9 yang artinya,
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila berpegang teguh kepadanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah." Dan mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca diberi 10 kebaikan, itu untuk hari biasa. Tetapi untuk bulan Ramadan bisa mencapai 70 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Apalagi kita menghatamkannya, di mana kita ketahui jumlah huruf dalam Al-Quran berjumlah 1.027.000 huruf. Dan jika dikalikan 10 saja, begitu banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Sebagai penutup, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita berlomba-lomba untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Dan jangan pernah tinggalkan dalam setiap gerak kehidupan kita. Dengan memahami dan apalagi mengamalkannya serta mendakwahkannya, maka insya Allah kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.